Oke, shalom. Luar biasa hari ini kalau kita bisa beribadah kepada Tuhan. Saya percaya lewat ibadah secara online ini bisa hadir di hadapan Bapak Ibu sekalian. Ya, di hari yang sangat luar biasa, di hari di mana Tuhan mempersiapkan hari ini untuk kita beribadah kepada Tuhan. Ini hari yang spesial. Siapapun Anda hari ini yang mengikuti ibadah ini, saudara bukan menonton ibadah, tapi saudara mengikuti ibadah. Ingat saudara, saudara bukan menonton ibadah online ini, tapi saudara mengikuti ibadah online ini. Arti saudara terlibat di dalamnya, dan mari ambil Alkitab saudara, silakan ambil Alkitab saudara, dan mari kita mau baca firman, kita mau lihat firman, kita mau lihat apa yang Tuhan katakan lewat firman-Nya, dan kita mau mengalami firman-Nya. Itu hal yang paling penting dalam kehidupan kita. Bukan saja kita baca firman, tapi kita mau mengalami firman. Haleluya. Amin. Haleluya. Baik, hari ini saya ingin kita belajar di kesempatan saat ini dari para tokoh Alkitab. Apa yang Tuhan mau sampaikan, apa yang Tuhan akan bicarakan, apa yang Tuhan akan kerjakan lewat para tokoh Alkitab. Ya, kita mau belajar bersama-sama dari satu tokoh ini yang bernama Hana. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang punya nama Hana, ya saya percaya nama ini dari Alkitab saudara. Ya, Hana, Joanna, anak saya punya nama Joanna. Mama saya namanya Johana. Itu nama yang spesial Bapak Ibu, nama dari Hana ini lahirlah seorang anak yang bernama Samuel. Nama saya Samuel, ya. Saya percaya ya nama-nama ini nama-nama yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita bagaimana perjuangan iman dari para tokoh-tokoh Alkitab ini, dan boleh kita belajar banyak hal, boleh kita belajar tentang iman mereka, kita belajar tentang bagaimana mereka hidup di dalam Tuhan, kita belajar bagaimana karya Tuhan yang Tuhan kerjakan lewat kehidupan mereka. Dan hari ini saya ingin kita belajar bersama-sama dari tokoh yang bernama Hana. Kita buka Alkitab kita dari 1 Samuel pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Saudara di rumah bisa baca dengan saya 1 Samuel pasal 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20. Ya, silakan buka Alkitab saudara. Yang menyaksikan, bukan menyaksikan, yang mengikuti ibadah online ini, saudara bisa membuka dengan saya dalam 1 Samuel pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Haleluya. Ya, saya ingin kita lihat ayat yang pertama sampai ayat yang kedua aja terlebih dahulu. Dikatakan di sana, diberi judul lahirnya Samuel. Ada seorang laki-laki dari Ramat Ayim Sofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suk, orang Efraim. Ya, orang itu mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Saudara, garis bawahi kata-kata ini, dikatakan ya Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Ya. Penulis ini menggambarkan bahwa ada seorang laki-laki, ya, yang namanya laki-laki ini Elkana. Dia mempunyai 2 istri, yang satu bernama Hana, yang satu bernama Penina. Penina punya anak tapi Hana tidak, ya. Jadi saudara, kalau kita melihat dari awal cerita ini sudah mulai terjadi sebuah persoalan, perbedaan yang muncul dari kedua perempuan, yang bernama satu yang bernama Penina, satu yang bernama Hana. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak mempunyai anak. Apa yang kita lihat dari segi Hananya, ya? Karena Hana yang punya masalah ini saudara, dia tidak punya anak. Ya, kalau kita baca terus saudara dari kisah dari 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai 20, kita lihat bagaimana Hana mengalami mengalami hal yang tidak mudah saudara, di mana ketika mereka setiap tahun datang di rumah Tuhan, mereka datang beribadah di rumah Tuhan, selalu saja saudara dia merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Karena apa? Madunya yang bernama Penina itu sering berkata-kata yang tidak baik kepada dia, apalagi ketika dia tidak punya anak. Ya, bahkan ketika Penina datang dengan kedua orang anaknya, mereka dapat persembahan ya khusus untuk memang kedua anaknya. Itu perkara yang tidak mudah. Saya percaya kalau saat ini ada seorang ibu ya punya pengalaman seperti ini perkara yang tidak mudah sudah.
Ini pergumulan yang tidak mudah. Membayangkan kalau hari ini mungkin saudara bergumul, saudara belum punya keturunan, dan melihat orang lain punya anak, itu perkara yang tidak mudah. Apalagi Hana, saudara, posisinya tidak menyenangkan. Dia ada bersama dengan madunya, istri kedua dari suaminya, sedangkan istri keduanya ini pasti punya anak, dan Elkana mungkin sering bersama dengan anak-anak dari Penina. Ini bukan perkara yang mudah, saudara. Apa yang masalah yang dialami oleh Hana? Ada dua masalah di sini yang kita mau lihat bersama-sama, saudara. Masalah di Hana ialah ada seorang laki-laki bernama Elkana yang punya dua istri, yaitu Hana dan Bu Penina. Ya, Hana tidak punya anak, tetapi Penina punya anak. Ini hal yang tidak mudah bagi seorang Hana, saudara. Apa yang terjadi di ayat 4 selanjutnya dikatakan, pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya laki-laki dan perempuan, masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Ya, kemudian ayat 6, tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Saudara, ini bukan perkara yang mudah. Dia tidak punya anak, Hana tidak punya anak, ya. Ketika mereka mempersembahkan korban, Penina, istri dari Elkana ini mendapatkan bagiannya dan juga anak-anaknya. Hana hanya satu bagian. Tapi menarik, saudara, kalau kita lihat, saudara, ya, di garis bawahi di sana dikatakan ayat ke-5, kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Di ayat 6 lagi jelas dikatakan di sana, saudara, tapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Ya, dengar garis bawahi kata karena Tuhan telah menutup kandungannya. Jadi persoalan yang dihadapi Hana bukan saja karena dia tidak bisa punya anak, saudara. Ya, bukan hanya karena bukan karena keinginannya, tapi karena Tuhan yang menutup kandungannya. Bayangkan, saudara. Bukan hanya karena persoalan itu. Bahkan dikatakan, saudara, madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar. Supaya Hana marah. Supaya Hana kalau bisa pergi meninggalkan rumah. Supaya Hana berusaha menyakiti dirinya. Supaya Hana pergi meninggalkan Elkana, suami dari Penina. Penina berusaha untuk membuat hati dari Hana ini sakit. Hati dari Hana ini pahit. Hati dari Hana ini kecewa. Kalau bisa Hana mengutuki Tuhannya. Kalau bisa Hana tidak mau datang berdoa kepada Tuhan. Kalau bisa Hana tidak datang mau beribadah lagi kepada Tuhan di rumah Tuhan yang mereka biasa lakukan setiap saat. Ini bukan sebuah perkara yang mudah, sahabat. Saya percaya, saudara, kalau hari ini kalau kita punya persoalan mungkin yang sama dengan Hana, atau mungkin kita punya persoalan yang beda. Ada banyak hal yang kita alami dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang kita harapkan tapi tidak kunjung datang. Seakan pintu tertutup. Kita melihat ke samping pintu tertutup, melihat ke kanan pintu tertutup, bahkan di depan pintu tertutup. Di belakang pun tidak ada jalan keluar. Seakan-akan tidak ada yang bisa kita harapkan dalam kehidupan ini. Bahkan orang-orang di sekitar kita mungkin pergi meninggalkan kita. Mungkin kita mendengarkan perkataan-perkataan yang tidak menyenangkan. Orang mungkin berkata kepada kita, saudara, itulah upahmu. Itulah karena engkau tidak berlaku baik. Itulah karena engkau tidak setia. Banyak hal mungkin perkataan-perkataan. Bukan karena hanya situasi yang kita alami. Masalah yang kita alami. Tapi perkataan-perkataan orang itu pun bisa membuat kita tersakiti dan kita bisa pahit hati. Tapi mari kita belajar dari seorang yang bernama Hana ini, saudara. Apa yang terjadi dari Hana ini? Apakah Hana ketika mengalami sebuah hal yang tidak menyenangkan? Saudara, dia tidak bisa punya anak. Ketika mereka pergi beribadah ke rumah Tuhan, dia hanya mendapatkan satu bagian, sedangkan Penina mendapatkan 3 bagian, dia dan kedua anaknya. Bahkan Penina berusaha untuk menyakiti hatinya,
berkata-kata yang tidak menyenangkan, berusaha menyakiti hati Hana, supaya Hana gusar, supaya Hana tidak datang beribadah, supaya Hana kalau bisa pergi meninggalkan Elkana, supaya Hana berusaha menyakiti dirinya, supaya Hana pergi melakukan apa yang bisa dia lakukan, dan Penina hidup bersama dengan Elkana seorang diri. Itu perkara yang tidak mudah. Hari ini mungkin kita mengalami persoalan yang tidak mudah. Kita sudah berdoa, kita sudah berjuang, tapi seakan pintu tertutup. Yang lebih menyakitkan dari Hana, saudara, bukan karena dia tidak bisa punya anak. Sekali lagi, bukan karena dia tidak bisa punya anak, tapi Tuhan mengizinkan kandungannya itu tertutup. Tuhan mengizinkan Hana tidak punya anak. Saya ingat ketika pernah saya baca buku, ya, penulis dari James Dobson, ya, penulis dari buku ini, judulnya Ketika Tuhan Tidak Dipahami. Sehingga waktu itu saya masih belajar di sekolah teologi, dan buku ini sangat memberkati saya, saudara. Karena ada banyak peristiwa-peristiwa dalam kehidupan yang kadang-kadang kita tidak paham. Di mana ada peristiwa-peristiwa yang kita sudah berusaha dengan cara kita sudah berdoa, kita sudah setia kepada Tuhan, kita sudah melakukan apa yang menjadi bagian kita, tapi masih belum pintu-pintu akan tertutup. Masih kita belum melihat jalan keluar. Seakan Tuhan meninggalkan kita, seakan Tuhan membiarkan kita, seakan Tuhan mengizinkan kita harus mengalami. Tapi hari ini kita mau belajar dari seorang perempuan yang bernama Hana, namanya Ibu Hana ini. Apa yang kita mau belajar? Kita lihat ayat yang ke-7, saudara. Demikianlah terjadi pada tahun ke tahun. Setiap Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Ya. Dikatakan, saudara, ayat ke-7, ya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun, ya. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga menangis dan tidak mau makan. Ini, saudara, kejadiannya bukan hanya satu kali. Dari tahun ke tahun dikatakan, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hatinya sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Ini respon yang normal, menangis. Respon yang normal, tidak mau makan. Saudara pasti pernah mengalami ini. Saudara kalau mengalami kesedihan, pasti saudara menangis. Bahkan saudara memilih untuk tidak mau makan. Ini respon yang normal. Karena saudara, ini perlakuan yang tidak hanya sekali, tapi berulang kali. Bahkan ketika mereka pergi ke rumah Tuhan, dia disakiti berulang kali. Tapi apakah Hana pahit hati? Ini yang kita mau belajar. Apakah Hana mengambil keputusan untuk tidak mau pergi ke rumah Tuhan? Dia bisa berkata, saya tidak mau pergi ke rumah Tuhan lagi. Buat apa? Di rumah Tuhan saya disakiti. Buat apa saya pergi berdoa lagi ke rumah Tuhan? Di rumah Tuhan saya disakiti oleh oleh pasangan suami saya. Bahkan tidak ada dikatakan di sini Elkana berusaha membela Hana, tidak ada. Hanya dikatakan Elkana hanya menghibur Hana. Sebatas itu, saudara. Tapi tidak bisa menyembuhkan apa yang dialami oleh Hana, saudara. Elkana mungkin terbatas juga sebagai seorang suami. Tapi menarik, apakah Hana dia menjadi orang yang pahit hati, menangisi nasibnya setiap hari, dan hanya menangisi nasibnya, dan menyerah dengan hidupnya, dan putus asa, pergi meninggalkan rumah, pergi meninggalkan suaminya, pergi meninggalkan segala sesuatu, dan dia tidak mau pergi beribadah kepada Tuhan, dia tidak mau pergi ke rumah Tuhan lagi. Buat apa melakukannya? Sia-sia. Toh juga Tuhan mengizinkan dia mengalami kandungannya ditutup. Tapi apa yang Hana lakukan, saudara? Kita mau belajar dari hal ini. Yang pertama, saudara, masalah tidak menghalangi Hana untuk datang beribadah ke rumah Tuhan. Kita baca ayat ke-7 tadi. Setiap tahun Hana pergi ke rumah Tuhan. Bahkan dikatakan, saudara, demikian terjadi tahun ke tahun. Setiap hari Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Apakah Hana berhenti di rumah saja? Saya nggak mau, Elkana, saya mau di rumah saja. Buat apa pergi beribadah? Buat apa pergi ke rumah Tuhan? Kalau di rumah Tuhan juga saya tersakiti.
Kalau di rumah Tuhan juga saya tidak mendapatkan apa-apa. Ada banyak alasan yang bisa dibenarkan kalau seandainya Hana tidak datang beribadah di rumah Tuhan. Bisa saja kita maklumi sebagai manusia, saudara. Kita pun bisa mengatakan, benar, ngapain Hana kamu pergi ke rumah Tuhan? Di rumah Tuhan hanya kamu dapat 1 bagian, sedangkan madumu itu mendapatkan 3 bagian. Buat apa kamu pergi ke rumah Tuhan? Di rumah Tuhan juga tuamu tidak dijawab Tuhan. Buat apa kamu pergi ke rumah Tuhan? Di rumah Tuhan juga penina yang beribadah itu, penina juga yang menyakiti engkau. Penina yang menyembah Tuhan itu, penina juga yang menyakiti engkau. Buat apa? Malah di sana kamu menderita. Saudara, apapun yang dihadapi oleh Hana yang kita mau belajar, masalah yang dihadapinya, kondisi yang tidak menyenangkan yang dihadapinya, tidak menghalangi dia untuk datang beribadah di rumah Tuhan. Saudara, berapa banyak kita punya alasan untuk kita tidak mau datang beribadah kepada Tuhan. Kita masih punya 1000 alasan untuk kita tidak datang beribadah di rumah Tuhan. Tapi mari kita belajar dari Hana nih, saudara. Walaupun dia tersakiti, walaupun dia mengalami hal yang tidak mudah, dia tetap mengambil keputusan untuk datang beribadah di rumah Tuhan. Dia tetap mengambil keputusan untuk datang beribadah di rumah Tuhan. Karena hanya di rumah Tuhan dia bisa mengutarakan semua apa yang dia alami. Di rumah Tuhanlah dia bisa menangis kepada Tuhan. Di rumah Tuhanlah dia bisa berdoa kepada Tuhan. Di rumah Tuhanlah dia bisa mencurahkan isi hatinya. Mungkin dia sudah membicarakan persoalannya kepada suaminya Elkana. Ayat ini mengatakan, saudara, ayat yang ke-8, lalu Elkana suami berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis? Mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Ini mungkin sebuah perkataan-perkataan yang hanya ingin menghibur Hana. Suaminya mengatakan, mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa engkau tidak mau menangis? Ya, bukankah aku lebih berharga daripada 10 anak? Ini kata-kata yang menurut saya hanya sekedar menghibur. Ya kan? Tapi tidak menyelesaikan masalahnya. Masalahnya bukan karena dia tidak bisa punya anak saja. Masalahnya dia disakiti berulang-ulang kali oleh penina, saudara. Masalahnya disakiti bukan di rumah saja, disakiti di rumah Tuhan pun dia disakiti. Itu menjadi masalah. Elkana berusaha menghibur istrinya. Tapi apakah menyelesaikan masalah? Tidak. Tapi menarik, saudara. Sekali lagi, kita belajar dari seorang ibu yang bernama Hana ini. Walaupun dia tersakiti, dengarkan ini. Walaupun dia mengalami perkara yang buruk, walaupun mungkin doanya belum dijawab oleh Tuhan, tidak menghentikan langkahnya untuk datang beribadah kepada Tuhan. Berapa banyak kita yang sudah melakukan banyak alasan untuk tidak mau datang beribadah kepada Tuhan. Banyak kali kita skip hari Minggu. Wah, dengarkan. Banyak kali kita skip ibadah doa-doa kita di gereja. Banyak kali kita meninggalkan komsel untuk kepentingan pribadi kita. Apalagi ketika kita punya masalah, kita berkata, emang di gereja nanti pulang bawa sesuatu. Banyak kali kita, saudara, merenungkan nasib kita dan kita merasa kita paling menderita di dunia. Kita merasa paling susah di dunia. Kita merasa paling tidak berharga di dunia. Kita merasa kita paling tidak berarti. Dan akhirnya kita mulai melupakan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita lihat Mazmur 84 ayat 11 sampai ayat 12 dikatakan. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di rumah di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai.
kasih dan kemuliaan ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak. Dikatakan saudara, ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak. Mari jangan sampai, saudara, kita menjadi orang yang mengalami perkara yang tidak mudah, kita semakin jauh dari Tuhan, bahkan meninggalkan ibadah. Mari belajar dari Hana. Dari tahun ke tahun dia disakiti, tapi juga tetap datang beribadah. Dia datang beribadah dengan satu tujuan, dia datang hanya untuk berdoa. Kalau kita lihat bacaan saja, dia berdoa, sudah dia menangis. Bahkan ditegur oleh Imam Eli, dikatakan kamu seperti perempuan yang mabuk oleh anggur. Dia tidak peduli dengan perkataan, dia tetap terus berdoa. Karena dia melihat ini sebuah kesempatan untuk berdoa di rumah Tuhan. Jangan sampai Tuhan lewat doa yang dia lakukan. Jangan sampai ketika dia lagi datang beribadah, Tuhan bisa mendengar doanya. Tuhan bisa membuka kandungannya. Dan dia bisa melahirkan seorang anak bagi suami. Dia tidak tahu kapan doanya dijawab. Apakah bisa tahun ini atau tahun depan, dia tidak peduli. Yang dia peduli, dia mau datang di rumah Tuhan. Dia mau datang berdoa di hadapan Tuhan. Apakah Tuhan jawab atau tidak? Pada prinsipnya dia hanya mau datang berdoa. Saudara, mari kita belajar dari Ibu Hana ini. Kalau hari ini engkau punya masalah, hari ini engkau punya persoalan, hari ini engkau mengalami hal yang tidak mudah, ketakutan, kecemasan yang engkau alami, jangan lupa datang ke hadapan Tuhan. Mari datang di rumah Tuhan. Mari datang beribadah kepada Tuhan. Makanya dikatakan dalam ayat yang keempat di Mazmur 84, berbahagialah orang yang diam di rumah Allah, yang terus-menerus memuji Allah. Berbahagialah manusia yang kekuatannya dalam Engkau, yang berharsat mengadakan siara. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubungi dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Mazmur menggambarkan bagaimana orang-orang yang mencintai rumah Tuhan. Mereka melintasi lembah Baka, melintasi lembah Kelam. Mereka bisa membuatnya itu menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim pun menyelubunginya dengan berkat. Apa yang Tuhan mau? Kita mau ikuti apa yang Tuhan. Hana tidak bisa mengubah keadaan. Tapi dengan kesetiaannya kepada Tuhan, kesetiaannya beribadah kepada Tuhan, mengubah rencana Tuhan dalam hidup. Mari kita lihat saudara yang kedua. Hana tahu hanya doa yang bisa mengubah keputusan Tuhan. Kesetiaan Hana untuk datang dari tahun ke tahun ke rumah Tuhan. Kesetiaan Hana berdoa. Setiap datang ke rumah Tuhan dia selalu berdoa. Berdoa. Memohon kemurahan Tuhan, memohon kasih karunia Tuhan, supaya kandungannya dibuka, supaya dia bisa mempunyai anak. Ternyata doa itu bisa mengubah keputusan Tuhan. Lihat ayat yang kelima, ayat yang keenam. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Ayat ke-10. Dan dengan hati yang pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja yang bergerak, tapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Saudara, apa yang Hana lakukan di rumah Tuhan? Dikatakan, dengan hati yang pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ketika perempuan itu terus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya,
Hanya bibirnya saja bergerak-gerak tapi suaranya tidak kedengaran. Maka Eli menyangka perempuan itu mabuk ASI. Saudara, yang kita mau belajar dari Hana. Hana tahu hanya doa yang bisa mengubah keputusan Tuhan. Dikatakan dengan hati yang pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ada satu lagu mengatakan, Tuhan itu hanya sejauh doa. Ya, kalau saudara pernah mendengarkan lagu ini, Tuhan itu hanya sejauh doa. Saya suka dengan kata-kata ini juga. Berdoa itu seperti merajut. Semakin sering dilakukan, maka rajutan itu semakin cepat diselesaikan. Ya kan? Berdoa itu seperti merajut. Semakin sering dilakukan, maka rajutan itu semakin cepat selesai. Hanya satu yang kita bisa lakukan di tengah kesulitan yang kita alami, yaitu berdoa. Di gereja ini, di tempat ini ada satu tulisan yang mengatakan sesulit apapun hidupmu, tetaplah berdoa. Sekondisi apapun keadaan, apapun persoalan, ambillah keputusan untuk tetap berdoa. Ibu, sudah berapa lama engkau berhenti berdoa? Bapak, sudah berapa lama engkau berhenti berdoa? Anak-anak muda, sudah berapa lama engkau berhenti berdoa untuk masa depan? Untuk apa yang engkau gemuli? Atau sudah berapa lama engkau tidak pernah berdoa memohon kepada Tuhan tentang apa yang engkau harapkan? Atau sudah berapa lama engkau kecewa dengan Tuhan? Sudah berapa lama engkau berhenti meminta sesuatu yang kau harapkan tapi tidak kunjung datang dan engkau mengatakan, saya berhenti. Saya ingin kita belajar dari Hana, saudara. Dia tidak pernah berhenti berdoa. Bahkan karena dia serius berdoa, bahkan dia dianggap seorang perempuan mabuk. Karena dia terus mengucapkan doa, dia menangis di hadapan Tuhan, dia minta Tuhan supaya dia punya anak, dia minta Tuhan supaya kandungannya terbuka, dia minta belas kasihan Tuhan, dia minta kasih karunia Tuhan, dia minta sesuatu dari Tuhan, apa yang diharapkan supaya Tuhan mengubah keputusannya, kandungannya boleh dibuka dan dia boleh menerima sebuah kasih karunia dan mendapatkan. Dan saudara tahu, kita sudah tahu cerita dari ayat yang kita baca. Tuhan mendengar doa. Tuhan mendengar doa Hana. Ayat 20. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel. Bayangkan saudara, kalau seandainya Hana mengambil keputusan untuk tidak mau datang lagi di rumah Tuhan. Ataupun kalau Hana datang di rumah Tuhan, dia datang saja hanya untuk mendampingi suaminya. Karena kewajiban seorang istri mungkin karena ingin mendampingi suaminya, hanya itu saja saudara. Tapi dia tidak datang di rumah Tuhan, dia datang hanya dengan hati yang gusar, dia datang dengan penuh kemarahan, dia datang dengan penuh kebencian, dia datang dengan penuh keputusasaan, dia datang dengan penuh kepahitan, hingga dia tidak bisa berdoa kepada Tuhan. Tapi tidak saudara, Hana memilih untuk tetap datang di rumah Tuhan, datang berserah kepada Tuhan, datang menaikkan doanya kepada Tuhan, datang menaikkan permohonannya kepada Tuhan, dan firman Tuhan mengatakan, maka setahun kemudian, mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Haleluya. Sebelum ayat 20 yang saudara, ayat 19 lebih menarik dikatakan. Keesokan harinya, bangunlah ia pagi-pagi, lalu sujud menyembah Tuhan. Ya. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Ramah. Ketika Elkana bersetubuh dengan istrinya, Tuhan ingat kepada Hana. Apa yang Tuhan ingat saudara?
Tuhan ingat kesetiaan Hana. Tuhan ingat kesetiaan Hana untuk datang terus beribadah di rumah Tuhan. Tuhan ingat bagaimana Hana yang tidak pernah putus asa datang di rumah Tuhan. Tuhan ingat bagaimana Hana tidak pernah berhenti berdoa kepada Tuhan. Tuhan ingat kata-kata Hana yang tidak pernah berubah. Tuhan ingat semangat Hana yang tidak pernah berubah untuk datang di hadapan Tuhan. Dan mengandunglah. Apa yang Tuhan ingat, saudara? Tuhan ingat kesetiaannya. Tidak peduli dengan kata orang, tidak peduli tentang apa yang dia alami. Pokoknya urusannya dia mau datang beribadah kepada Tuhan. Saudara, mari kita belajar. Jangan ke gereja itu lihat samping kiri kanan. Jangan ada orang, saudara, karena di gereja itu ada musuhnya. Ya, ada orang yang ngomong tentang namanya. Dia tidak mau datang ke gereja. Oh, buat apa ke gereja sana? Kata saya tidak mau ke gereja. Dia ada di sana. Apalagi duduknya di depan. Setiap saya lihat wajahnya, aduh, hilang sukacitaku. Ya kan? Banyak kali, saudara, kita tidak mau datang ke gereja karena ada orang yang kita tidak sukai. Sehingga kita bilang, saya nggak mau ke gereja. Selagi dia masih ada di sana, saya tidak mau injak ke gereja. Ada, saudara, bertahun-tahun ke gereja karena dia nggak suka dengan pendetanya. Setiap dia lihat pendetanya, saudara, dia hatinya ada penuh kebencian. Karena dia nggak suka dengan majelisnya. Dia nggak suka dengan WL-nya. Dia nggak suka dengan pemusiknya. Dia nggak suka dengan orang-orang yang melayani di sana. Akhirnya, saudara, dia nggak mau. Apalagi kalau orang yang dia nggak suka itu jadi aser, saudara. Karena yang datang menyelami dia. Dia bilang, aduh, saya nggak mau ketemu dia. Najis. Jangan sampai, saudara, kita seperti itu. Kita tidak datang ke gereja karena ada orang-orang yang kita merasa orang-orang itu menyakiti kita. Ya, makanya ada satu cerita yang klasik, saudara, ketika seorang anak tidak mau ke gereja. Bapaknya tanya, kenapa kamu ke gereja? Aduh, saya nggak mau ke gereja, Bapak. Di gereja itu kita lagi beribadah, menyembah Tuhan. Ada yang cerita. Kita lagi berdoa, ada yang buka mata. Apalagi itu Bapak, si itu dulu, teman saya itu dulu, dia itu sombong. Dia itu kata-katanya itu nyakiti saya. Oh gitu ya. Kayaknya Bapak gini, kalau gini sekarang. Coba kamu ambil satu ember kecil. Nah, kamu isi air penuh. Sekarang air itu kamu taruh di kepala kamu dan kamu berjalan. Sekitar 100 meter ke depan kamu pulang lagi. Ya. Sambil ketika kamu berjalan terus kamu lihat ke kanan dan ke kiri, kamu lihat ke kanan sambil kamu pegang ember di kepalamu. Dan apa yang terjadi? Ya, kemudian anaknya bilang, apa hubungan? Coba aja kamu lakukan, kata papanya. Kemudian anaknya melakukan, dia ambil air, isi ember kecil itu dan taruh di atas kepala saudara, dan kemudian dia berjalan. Bapaknya coba noleh ke kanan, ke kiri sambil kamu jalan. Dia noleh ke kanan dan kiri, semakin dia menoleh ke kanan dan kiri, airnya semakin tumpah membasahi tubuhnya dan dia pulang, air di ember tinggal setengah. Kemudian bapaknya bilang, uji coba yang kedua sekarang. Kamu bilang, sekarang kamu jalan, ember itu kembali diisi air, kamu jalan gak boleh lihat ke kanan dan ke kiri. Kamu lihat di depan saja. Kamu fokus saja di depan. Kamu pulang, kamu fokus di depan. Kemudian anaknya coba, saudara. Kemudian anaknya ambil ember isi air dan dia taruh di kepala dan dia jalan dengan fokus. Fokus, dia tidak menoleh ke kiri dan ke kanan. Ada bapaknya akan teriak, kamu ke kiri ke kanan. Menoleh, dia ke fokus saja. Ya, bapaknya teriak, ayo menoleh ke kanan. Dia tetap fokus. Pulang pun sama. Apa yang terjadi, saudara? Ember itu isinya tetap sama. Airnya tidak tumpah. Bapaknya bilang gini sekarang. Dari dua percobaan apa yang kamu pelajari? Dia bilang, tadi ketika ember yang pertama, ketika saya menoleh ke kanan, airnya itu tumpah membasahi tubuh saya dan habis tinggal setengah. Tapi ember yang kedua, ketika saya pikul, saya bawa dan saya hanya tertuju ke depan, airnya tidak tumpah. Bapak bilang gini, begitupun. Kalau kamu datang beribadah, kamu datang ke gereja, kamu datang hanya fokus kepada Tuhan. Jangan fokus lihat orang. Kalau kamu lihat orang ke samping dan kiri kanan akan mempengaruhi. Kamu akan terganggu.
Makanya ketika kamu datang ibadah, jangan fokus dengan apa yang orang katakan, tapi fokus dengan Tuhan. Kamu datang beribadah bukan beribadah kepada manusia, tapi kamu datang beribadah kepada Allah yang hidup, kepada Tuhan yang hidup, yang bisa mendengar doamu, yang bisa memberkati hidupmu, yang bisa mengadakan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tersakiti itu wajar, saudara. Masih daging nih, masih manusia. Tapi mari kita ambil keputusan seperti Hana. Dia fokus datang beribadah kepada Tuhan. Dan dia datang berdoa kepada Tuhan. Sesulit apapun hidup, tetaplah berdoa kepada Tuhan. Sesulit apapun hidupmu, tetaplah berdoa kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, dikatakan Hana setia dengan janjinya. Ayat yang ke-11, saudara. Kemudian bernasarlah ia kepada Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ayat 26, lalu kata perempuan itu, mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapatkan anak inilah aku berdoa, dan Tuhan memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya, maka aku pun menyerahkan kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana dan menyembah kepada Tuhan. Hana bernasar kepada Tuhan. Kalau nanti dia melahirkan seorang anak, maka anak ini akan diserahkan kepada Tuhan untuk berbakti di rumah Tuhan. Saudara, Hana ingat janjinya. Saudara Hana ingat nasarnya. Ketika dia sudah melahirkan Samuel, ketika Samuel sudah bisa disapih, dia memberikan Samuel kepada Imam Eli di rumah Tuhan untuk menjadi pelayan di sana. Saudara, ada banyak kita yang telah ditolong Tuhan. Dan ada banyak kita yang telah berjanji kepada Tuhan yang kadang-kadang kita lupa janji kita. Kita bilang, Tuhan, kalau Tuhan dengar doa saya, maka saya akan memberikan ini. Saya akan setia kepada Tuhan. Tuhan, kalau Engkau jawab doa saya, maka saya akan melakukan ini, saya akan melakukan. Tapi banyak kali, saudara, kita lupa dengan janji-janji kita kepada Tuhan. Mungkin karena Tuhan tidak kelihatan. Yang kelihatan aja kita bisa ingkar janji, apalagi yang tidak kelihatan. Mari saudara, engkau yang sudah berjanji kepada Tuhan untuk setia, tetaplah setia. Engkau yang sudah berjanji kepada Tuhan akan memberikan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, lakukan itu. Engkau yang sudah berjanji apapun kepada Tuhan ketika Tuhan mendengar doamu, mari ambil keputusan untuk melakukan itu. Hari ini, saat ini saya ingin mengajak semua umat Tuhan yang mengikuti ibadah online. Apapun kondisimu hari ini, saya tahu mungkin ada di antara engkau yang tersakiti. Ada engkau yang masih menyimpan pahit hati. Ada engkau yang belum bisa mengampuni sesama. Mari ambil keputusan, belajar dari Hana. Tidak fokus dengan apa yang dia alami, tapi dia fokus kepada Tuhan. Dia datang ke rumah Tuhan. Engkau yang sudah lama tidak datang beribadah, engkau skip ibadah minggu, hanya karena kepentingan pribadimu, hanya karena keinginanmu, hanya karena kata orang, ambil keputusan untuk bertobat dan mari datang beribadah kepada Tuhan. Ada engkau yang sudah berhenti berdoa, mari datang berdoa di hadapan Tuhan. Berdoa saja, berdoa aja. Sesulit apapun hidupmu, tetaplah berdoa. Karena dengan berdoa, engkau bisa mengubah keputusan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya Tuhan, haleluya. Saya tidak tahu apa keadaanmu saat ini. Tapi Tuhan taruh di hati saya, ada engkau yang masih simpan kepahitan di hati. Ada engkau yang belum bisa mengampuni. Ada engkau yang sudah melupakan ibadah. Ada engkau yang sudah tidak pernah berdoa lagi kepada Tuhan. Ada engkau yang rasa putus asa hari ini. Engkau sudah menyerahkan, engkau sudah berdoa berkali-kali. Tapi tidak kunjung datang apa yang kau doa. Tapi saya mau berdoa hari ini. Mungkin ini waktunya. Mungkin ini waktu Tuhan.
Ini waktu yang terbaik yang Tuhan mau. Engkau dapatkan jawaban doa ini. Kalau engkau bilang, Tuhan ini saya. Ini hidup saya. Taruh tanganmu di dada. Taruh tanganmu di dada. Saya mau berdoa bagi engkau. Taruh tanganmu. Kalau engkau masih simpan hal yang pahit, lepaskan hal yang pahit. Lepaskan pengampunan itu. Kalau engkau masih simpan perkataan-perkataan yang tidak menyenangkan itu, yang hari ini masih menyakiti engkau, mari datang di hadapan Tuhan. Serahkan itu kepada Tuhan. Taruh tanganmu di dada, saya mau berdoa bagi. Tuhan, aku berdoa. Semua umat Tuhan yang mengikuti ibadah online ini. Mereka yang lagi mengalami pergumulan. Mereka yang mengalami kondisi yang tidak mudah. Mereka yang lagi putus asa. Mereka yang tersakiti dengan perkataan-perkataan yang tidak menyenangkan. Mereka yang hari ini masih tinggal dalam kepahitan. Tuhan, aku minta kasih karunia. Datang jamah mereka. Jamah mereka hari ini di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, Tuhan. Kalau hari ini Tuhan firman mengingatkan kami untuk kami terus beribadah. Untuk kami terus berdoa. Kalau ada darah umat-Mu yang sudah meninggalkan Engkau. Yang sudah enggan beribadah, bahkan sudah enggan berdoa. Biarlah kasih karunia-Mu datang menjumpai mereka hari ini. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kalau harian saat ini ada engkau yang sakit, saya minta taruh tanganmu tempat yang sakit. Atau kalau enggak, engkau taruh tanganmu di dada juga. Boleh engkau lakukan. Saya mau berdoa bagi. Tuhan, aku berdoa. Bagi saat ini, ada umat-Mu yang lagi mengalami sakit. Ketika mereka letakkan tangan mereka di tempat yang sakit, anugerah Tuhan turun atas kehidupan mereka. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan bekerja. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalau ada di dalam umat-Mu yang berharap sesuatu, mereka sudah berdoa lama Tuhan. Mereka berdoa tentang keturunan. Mereka belum mendapatkan keturunan. Sama seperti Hana yang belum mendapatkan keturunan. Tapi ketika dia berdoa, dia mendapatkan dari Tuhan. Saat ini aku berdoa, tangan Tuhan menjamah. Aku berkata, Tuhan, jamah dalam nama Yesus. Jamah kandungannya. Jamah kandungannya dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan bekerja. Kandungannya tertutup. Aku berdoa saat ini. Bagi umat-Mu yang pintu-pintu berkat seakan tertutup. Seakan segala sesuatu tidak pernah mereka alami yang baik. Aku berdoa saat ini mereka meletakkan tangan di dada mereka. Aku berkatakan dalam nama Yesus. Biarlah karunia Tuhan melimpah atas kehidupan mereka. Dalam nama Yesus. Mereka terima itu dengan iman. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan hanya bagi. Haleluya. Amin. Amin sahabatku. Semua jemaat Tuhan, umat Tuhan dimanapun engkau berada. Engkau yang sudah mendengarkan firman hari ini. Terutama engkau yang mengambil keputusan untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan. Menghidupi firman ini, belakang firman ini. Yakinlah saudara, Tuhan selalu menghargai kesetiaan. Dengarkan seperti apa yang diterima Hana. Ketika Hana datang di hadapan Tuhan, Tuhan ingat Hana. Ingat apa? Ingat kesetiaannya. Ingat doanya. Hari ini engkau telah berdoa di hadapan Tuhan. Hari ini engkau telah berkata kepada Tuhan, ini saya. Tuhan ingat engkau saudara. Siapapun namamu, Tuhan ingat namamu. Dan akan ada waktunya. Engkau akan menerima apa yang harus engkau terima. Engkau akan menerima apa yang pantas engkau terima. Karena Tuhan kita, Tuhan yang setia dengan janji-janji. Tetap setia sahabatku di dalam Tuhan. Tetap mengasihi. Kalau hari ini engkau diberkati oleh firman ini, engkau diberkati oleh ibadah online ini. Kalau engkau ingin didoakan, engkau punya pergumulan, silakan hubungi nomor telepon yang ada di layar ini dan engkau berkata, engkau menghubungi, engkau minta untuk didoakan, engkau punya pergumulan, hubungi kami. Kami bisa mendoakan saudara. Dan kalau saudara diberkati dan saudara ingin memberikan persembahan, di layar ini pun ada nomor rekening yang saudara bisa kirimkan lewat rekening gereja ini. Terima kasih untuk saudara yang sudah mengikuti ibadah online. Saya percaya Tuhan mengasihi saudara. Mari angkat tanganmu sebelum saya akan menutup ibadah ini. Tuhan, aku berdoa, firman-Mu ya dan amin. Dan hari ini kami telah mendengar firman.
Hari ini kami telah diubahkan oleh firman. Kami pulang ke rumah kami masing-masing. Kami percaya kasih tangan Tuhan ada bersama kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Berkat Tuhan selalu menyertai kami. Diberkati meja makan kami, rumah tangga kami, anak-anak kami, pekerjaan kami, usaha kami, masa depan kami. Semua yang kami kerjakan diberkati Tuhan. Kami terima dengan iman. Dan berkat datang dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih semua umat Tuhan yang sudah mengikuti ibadah ini. Sampai ketemu kita di minggu depan dalam ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.